Ia jua. Nah, ada yang lain dia itu masih dia dewe lah, ya. Ada yang lain ya, itu cerita dia lain dia itulah, ganti lain ya. Yang artinya punya, yang lain itu ia jua yang punya, ya. Yang lain itu lain, dia juga yang punyanya. Oh, ya. Dengan tiada yang lain besertanya wujudnya Allah. Dah hati itu beserta wujudnya Allah dapat cinta. Nah, ya. Kepada wujud yang zahir. Nah, zahirnya itu arti maksudnya ke dunia ini ketika tidak. Nah, sama-sama ke dunia tidak. Itu maka saya katakan wujud arti akhirat, bentuk dekati ada di dunia ini. Ya. Kita tidak bisa ngatur masalahnya dari dunia. Dunia inilah banyak ini, bentuk ini. Bentuk apa itu. Tapi dia kata menyerupai itu tidak. Kalau kita menurut hati bentuk, sekarang kamu tidak perlu. Yang pentingnya kamu tuh mengerti bahwa kita ini dikerjakan oleh Allah. Di mana? Itu di hati. Nah, ya, bukan di mulut, bukan. Di mulut itu udah hilang. Kamu cerita lain lah hilang lah itu. Ya. Di hati ini, inilah maka selalu kita artinya mengingatkan dewe di hati. Nah. Jadi kapan di hati ini teringat terus. Ya. Dak hati kita bayang-bayangkan teringat terus. Jadi yang kita teringatkan itu bukan satu bentuk, bukan satu rupa, bukan satu warna, tidak. Ingat. Ya, apa dia bentuk ingat tidak tahu tidak. Ya. Nah, inilah. Jadi wujudnya Allah Ta'ala kepada wujudnya yang zahir. Nah, jadi wujudnya Allah itu yang dinyatakannya dengan wujud dia. Jadi Allah Ta'ala itu bercerita kepada dirinya sendiri. Dia ngomong nyawanya dewe. Apa? Yang lain tidak. Itu. Selain dari wujud Allah, tidak ada wujud yang lain. Nah, jadi kapan ngomong dia dewe ini. Yani wujud sekalian huruf yang awal itu Allah Ta'ala. Huruf dengan yang mana huruf? Alif, lam, ha. Ya. Huruf yang awal alif. Itu huruf pada wujud dia. Ya. Alif itu apa? Karena huruf alif tidak pernah mati. Ya. Maka dibarisi di atas A. Di bawah I. Di depan U. Dah kata bulat, dah kata sukun. Dah kata alif A. Alif itu mati dah. Paling-paling itu Hamzah dikasih. Yang Hamzahnya yang mati. Menalif tidak mati dah. Ini kaidah maksud cerita huruf ya. Nah, jadi huruf itu awal itu Allah. Itu dikatakan alif itu ialah alif yang zat. Ya. Alif, lam, ujungnya ha. Ya. Huruf yang akhir juga masih dia itulah. Ya. Ha itu ha, huwa itu dia itu zat. Nah, alif zat tadi, huwa tadi hud itu zat,
Dan wujud sekalian huruf yang akhir itu ia juga awal dia, akhir dia. Ya. Ya. Kadang-kadang apa? Kita ni oleh karena tahu paham dengan Allah tu, baca tulisannya tu alif lam ha. Alif lam itu Allah. Ia huruf. Nah, ia benar dikatakan huruf awal itu alif itu masih dia zat yang maknanya tidak pernah mati. Ya. Makanya satu kaedahnya kita huruf A, I, dan U itu bukan huruf mati itu. Huruf mati itu sukun namanya ya. Nah, jadi kalau kita melihat huruf itu baik, sudah menyatakan bahwa itu alif zat dan ha itu ha juga itu zat. Ya. Jadi awal huruf dia dan akhir juga huruf dia ya. Dan wujud sekalian yang zahir, yang nyata itu dia juga. Ya. Huruf yang nyata zahir itu dia juga. Dan wujud sekalian huruf yang batin itu juga dia juga. Ya, huruf yang awal, huruf yang akhir, huruf yang zahir, huruf yang batin ya. Sekalian yang bernama dan yang alam ini ialah yang mempunyai nama. Ya, sekalian alam ini artinya bernama. Dakati di dalam alam yang tidak bernama. Ya. Apa nama ini? Menunjukkan musamanya adalah Allah. Jadi dia. Bukan bernama itu bukan. Dia tuh habis nama. Baru dikatakan dia tadi tidak bernama. Ya. Sekalian ini bernama-nama galau. Coba kamu tuntut ya. Ada kamu pernah bertemu tak bernama? Ya. Dah kata-kata dah. Benda-benda ini ya. Bangsa apa yang tidak bernama, kenapa? Dialah yang punya nama. Jadi oleh karena itu kita pahami kapan bernama pasti dia. Nah, yang mana dia? Habis nama. Kapan kita sebut nama ini namanya, habis nama, nah itulah dia yang punya nama. Bacing nama, bacing sesuatu yang ada nama ya. Jadi namanya wujud sekalian huruf yang batin, ya juga sekalian yang bernama di dalam alam ini ialah yang mempunyai nama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib adanya, yang pasti adanya maksudnya, dan barang yang lain daripadanya itu wajib tiadanya. Nah ini maksudnya ya. Ini sebaliknya. Jadi yang ada itu pasti dia. Nah, pasti wajib yang ada itu dia. Yang pasti wajib yang tidak ada nama itu ya. Selain dari dia, tidak kati nama-nama kalau tidak. Ya. Yang wajib tidak. Dia wajib ada, yang lain daripada Tuhan tadi, tidak kati wajib tidak kati. Ya, itu wajib tidak kati tidak. Nah, yang wajib ada adalah Allah. Yang wajib tidak kati siapa? Hati sesuatu. Ya, wajib ada Allah, wajib tidak kati ialah itu sesuatu ya. Dan wujud yang batin dan barang siapa bersifat dia dengan sekalian sifat ini ialah orang yang berbahagia dengan sifat yang pas, yang sempurna, yang tidaklah
bersalahan bagi sekali sifat itu dengan sifat-sifatnya Allah. Ya maksudnya kita memahami. Ya, kita tidak dalam hal ini bahwa kita tidak punya sifat. Diri lagi dakati. Ya, nah ini. Nah, cuman oleh karena itu kita pelajari bahwa yang punya sifat di artinya diberikan sifat itu sekalian itu dengan sifat-sifatnya Allah. Ya. Nah, seperti supaya kita mengetahui sifat ma'ani satu yaitu dengan kudrat, kuasa, ya. Sifat yang kedua iradat, berkehendak. Yang ketiga ilmu, tahu. Yang keempat hayat, hidup, ya. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, ya. Itu arti empat ini, ya. Nah, itu yang artinya tidak bisa kita pandang. Nah, yang tiga nado sama basor dan kalam. Nah itu. Kenapa? Agar supaya kita akan ngerti diberikan itu sifat, ya. Artinya bukan diberikan itu diberikan sifat kepada sifat-sifat Allah. Jadi kita bukan kita ngaku kita ada sifat. Dipinjami oleh Allah sementara kita supaya kita mengetahui sifat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna mansuratul in kota anhul maut jami'u awsofiyah mahmudu ilmu madmu mati wa kadzalika mamata bil ma'nawi in kota anhu jami'a awsofiyah, bahwasanya sesungguhnya barang yang sudah merasai dirinya yang zahir ini mati dengan sebenar-benar itu mati. Nah, ya, jadi cerita ini sungguh kalau memang siapa sudah merasai bahwa dirinya yang zahir ini zahir itu mati. Zahir yang kita sekarang ini merasakan apa? Mati. Apa? Dengan sebenar-benar itu mati manawi. Apa arti mati manawi? Mati namanya belum mati lo ada. Mati masih hidup. Tapi manoi masih mati itulah. Ya. Hidup kita mati. Ngapa sang mati? Berjalan dijalankan. Ngomong diomongkan. Jengok dijengokkan. Ya. Tangan memegang dipegangkan. Ya. Kalau bergerak digerakkan. Nah, itu mati namanya. Mati apa? Mati manawi. Mati itu terkabar. Seperti mati itu orang yang mati yang dimandikan. Ya, dia udah baca mandi. Tuh udah baca juga mandi, dimandikan gitu nih. Nah, itu maksudnya mati manawi tadi ya. Nah, bukan mandi dewek gitu, dimandikan. Tahu dah uang mandi kenyo. Nah, ini yang maksudnya supaya kita ngerti tadi ya. Yang kita dimandi ke siapa mandi kenyo? Tidak tahu. Mbak aku dewe mandi. Artinya tidak terperhati kita bahwa mati kita mati manawi. Mati manawi ini mati bukan mati yang sebenarnya. Mati yang maknanya baik mati. Ya. Jadi namanya yang kalau barang siapa sudah merasai dirinya yang zahir ini mati
dengan sebenar-benar mati manawi. Nah, ini ya. Jadi kamu merasakan mati. Ya bukan kita akan bercerita, bukan. Rasakan dewe maksud aku ini. Terasa dah itu. Laman dimandikan, laman dipegangkan, laman dijalankan. Nah itu maksud aku mati manawi. Nah ya. Maka tidaklah ia mempunyai sekalian sifatnya. Dah kata kita nih tidak punya sifat Tuhan tadi. Kudrat, iradat, ilmu hayat sama wasir kalam. Ya. Ya. Bahwa tidak mempunyai sifat itu namanya mati. Yang kecelaannya dan tidaklah mempunyai sekalian sifat kepujian. Kata sifat yang terpuji kita nih. Di mana yang terpujinya? Kata tidak. Ya. Maka duduklah ia dengan iman. Duduklah ia sebenar-benarnya kehambaan. Tahu tak kehambaan itu? Arti hamba itu baca mengapa dah? Duduk sebagai hamba yang sejatinya dengan iman. Ya. Iman serta kuat, yakin kepada dirinya itu mati sejatinya pada hakikatnya. Ya. Nah, mati sejati pada hakikatnya itu ya mati kepada Allah. Jadi kita mati apa? Mati maknawi. Nah, ya. Jadi mati maknawi merasakan mandi dimandikan, jalan dijalankan, nyengok dijengokkan. Ya. Masih ada itu ya. Kalau dekati lagi apa dia? Nah nyengokkan, waktu dekati mau mana nyengokkannya? Nah, kita kelupaan. Lama dijengokkan di jalan kelupaan gitu, mati. Masih keting gagal pula. Minta pula ilmu supaya kita jaga, supaya disegani wong. Oh, anak hebatnya pula ya. Awal mati, minta ilmu pula. Minta kebal pula. Ditakut juga. Awak mati siapa takut? Itu maksudnya. Ya. Marah ibu wong. Yang menunjukkan ini pula wong yang berilmu jarang mandi pula. Ya. Apalagi nak ibadat. Ya. Maka duduklah ia dengan sebenar-benar kehambaan sejatinya. Dengan iman serta kuat yakin kepada dirinya itu mati sejati pada hakikatnya. Yalah, mati sejati itu pasrahkan kepada Allah. Ya, ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa, kaki bacakan orang mati baik tu ucap kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan orang, kita tak. Pada kita ini bacakan itu. Ya. Ya. Jadi pada hakikatnya itu ialah mati sejatinya. Jadi mati sejatinya sekaranglah hati kita serahkanlah. Kalau sekarang kita serahkan habis namanya. Nah. Niscaya diri oleh Allah Ta'ala merasai sekalian kelakuan itu, kelakuan Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi karena dirinya sejati tadi, mati tadi. Jadi kelakuan itu, kelakuan Allah Ta'ala.
dan sekalian sifatnya itu sifat Allah, dan kepada sekalian zatnya itu zatnya Allah, karena Qadim dan ialah yang boleh memberi bekas. Nah, Tuhan tolong untuk mudah baca dak, beri bekas ya. Dan berdirilah kepada tiap-tiap sekalian perbuatan itu perbuatan Allah. Nah, kira-kira dalam ini memanong itu ada terasa bahwa merasakan ini perbuatan Allah. Nah, itu maksud aku. Baik kau ngiris bawang, baik kau ngapak kayu, terasa tak mau ini gerakan oleh Allah. Nah, kerasa tidak terasa kamu, kan tidak terbiasa. Itu maka juga biasa tadi. Segalanya haknya Allah. Nah, kalau tidak ngerasa itu sombong tulah hidup ini, ya. Jadi sekalian perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala karena ia tidak merasa mana tidak ia berbuat dengan alam. Ya, Allah tidak berbuat dengan perbuatan dengan alam, dengan pakai alat tidak dia buat. Ya. Kapan kun jadi, ya. Nah, kun payakun. Fi'il-amar jawab fi'il-amar payakun. Kun jadi olehmu, payakun maka jadi. Ya. Cepat, kun jadilah itu, bukan 3 jam atau 2 jam lagi, bukan. Ya, kun payakun. Kita kata ilmu ya, nggak jadikan ilmu, nak tubuh nak baca ini. Jadi olehmu maka jadilah. Ini juga seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu anfusakum qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Mati itu yaitu mati itu apa? Tidak tiada daya empunya dan tiada punya, ketika punya daya, tidak punya daya dan gerak, dan nama sesuatu surah oleh engkau seperti menyatakan ya, seperti mayit yang terlentang di hadapan orang yang memandikannya. Nah, kita yang mati nah, seperti mayit terlentang di hadapan orang yang tidak baca ngelak. Ya, nah, terlentang. Ya. Ya, makanya mandikan itu ya betul ini mandikan. Ya. 3 kali, 1 kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Kadang-kadang apa? Mau kata baca tahu. Jangan takut mandiku mati dia kata bacaan. Ya. Mandi kon mati, so mandi kan, cara mandi kan. Cembur kan wae no. Ya. Ada mau dibodoh kan mulu, kadang-kadang tidak dia hidup lagi tidak bodoh dah. Nah makanya, maka kita ada satu pelajarannya bahwa kita mandi dewe, ya apa tiap hari, apa seminggu, apa sebulan serap, ya gitu. Apa bacanya? Mas sering ada baca? Ubrah? Ubrah naka rabbana wa ilaikal masir. Ya, itu tubuh dewe mandi. Karena apabila kita meninggal, tidak dimandikan uang sudah, ya. Nah, cuman oleh karena kita ini uang banyak dimandikan uang, kan?
Nah, mandikan uang kadang-kadang takut, banyak baca kata baca-baca ndak. Mandikan uang. Mandikan mai ya. Tanya, kadang-kadang yang nyirang, yang ngosoknya itu yang penting kan. Yang nyirang itu yang nanya mana, bersih belum? Ya, dengar lagi nah, dengar lagi. Apa nah? Bersih, sudah. Sudah tanggung jawab, udah nyiram baik. Oh, yang mandikannya orang nyiram, bukan orang nyiram, yang ngosoknya ini yang mandikannya. Ya, nah ini. Nah, jadi karena itu mandikan ini artinya itu jangan takut-takut sama dimandikan, ya. Ya, apa wudhu kan serahlah itu maksud aku ini. Itu cuman sebagaimana hiasan tubuh yang memandikan baik. Beda iman di mana sudah. Nah kemana dia tuh? Coba kemana wudhu? Sembahyang, ya. Itu tidak. Nah sudah itu ujung batal, ketik batalnya tidak. Ya, yang sebenarnya dalam imam itu mengatakan bahwa kalau mati bidinya, lakinya itu yang wajib mandi ngosoknya itu. Kayaknya batal-batal ini. Nah ya, bininya mandi, laki mandi, mati lakinya bininya. Tapi itu tidak teradat. Barangkali banyak ngomong barangkali, ya dah. Nah, itu yang sebenarnya. Heboh. Karena itu yang sebenarnya. Bininya mati, lakinya mandi. Karena dia serasiawan. Tidak pernah dia ngomong-ngomong kuang. Kalau dulunya masih kadang-kadang anak busuk segala macam ngomong tuh lah masih ya. Kalau lakinya bini tidak. Itu kata-kata batal dau itu. Jangan takut kamu. Ya, kebesuan mandi jangan disenggol. Apa dia manonya? Mano batal kalau ada keinginan. Kati orang pengen mati. Nah itu, ya. Kalau bininya mati, tidak boleh senggol. Lagi batal. Lah. Bikin nih ya paham mong tubuhnya. Ya, jadi karena itu, lah makanya bagi kita jangan kita malu-malu, ya itu. Ya, sudah dikosok, sebenarnya kosong sudah. Ya, itu. Yang sebenarnya saya ceritakan, cuma orang tidak pernah gawe kenyo. Barangkali kita diomongkan wong. Nah, ya sebenarnya kita mandi kenyo. Bini kita mandi kenyo. Tidak kata ngosok tenang. Biasa baik. Itu. Ya. Yang kita ada batal-batal ketika hati batal nyedak. Yani bahwasanya firman Allah Ta'ala, wahai hambaku, barang siapa menghampirkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadat yang fardu dan sekalian yang sunat hingga aku kasih akan dia. Nah, ya. Jadi namanya ya, kalau namanya dia menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala, baik dia beribadat, baik wajib, fardu dan sunat, itu nama kekasih Allah. Artinya itu namanya bersih, ya. Nah, maka istilahnya kita berwudu itu menghilangkan, ya, membersihkan anggota wudu. Nah, ini jadi tadi mutu anfusakum qabla an tamutu, matikan diri sebelum mati. Nah, ini yang saya masukkan ini. Maka kita biasakan, ya, biasakan memandang sesuatu ini, memandang kepada Allah.
Hati cuma yang ngomong ini. Hati yang merasakan. Ya. Bukannya mulut. Terasa supaya kita terasa bahwasanya hati ini terpandang. Berarti terpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senantiasa. Ya. Nah, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau sudah terbiasa, jelas nama kita itu tidak dipandangkan oleh hati memandang kepada Allah. Maka juga mandang segala mandang Allah, uji hati cuma. Bukan uji mulut, bukan uji mata, bukan. Nah, jadi kita ini mendasarkan hati pada hati itu supaya mengetahui. Hati sanumari, hati nurani. Hati nurani itu yaitu dia merentakan hati sanubari, merentakan kepada sekalian anggota yang ada pada kita. Nah, hati merentakan. Jadi kalau ada terasa di hati tadi, mandang, merentakan mata nyengok, itu maksud. Bukan nyengok sesuatu, nyengok kepada Allah. Nah ini menurut itu benar. Benar bahwasanya hati tadi hati perintah daripada hati nurani, hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ya. Bahwasanya firman Allah SWT, wahai hambaku, barang siapa menghampirkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadat yang fardu dan sekalian yang sunat, hingga ia kasih hamba itu ialah hingga aku kasih akan dia, akan padaku tadi. Maka aku adalah, aku adalah pendengarannya. Ya, jadi namanya aku tingoni, aku adalah pendengar siapa? Pendengar Allah yang mendengar ia dengan dia. Artinya penama telinga tadi mendengar itu dengan pendengaran Allah. Ya, itu. Dan aku adalah penglihatannya yang melihat ia dengan dia. Yang melihat itu dengan dia. Ya. Dan aku adalah lidahnya yang berkata-kata iya dengan dia. Dan aku adalah tangannya yang megang ia dengan dia. Aku adalah kakinya yang berjalan ia dengan dia. Karena dirinya sudah terserah padanya. Nah itu ya, mata nyengok ini pandangan Tuhan, kuping mendengar pendengaran Allah, kaki berjalan di jalan perjalanan Allah ya, dan tangan megang dipegangkan oleh Allah. Nah jadi kita itu kan terasa bahwa ini mata ini pandangan Allah ini. Nah, jadi maka kita tidak lepas-lepas, tapi hal ini supaya terasa di hati. Ini bisa dipandang disebut, ya bisa disebut, tapi pandang itu dia pandangan di luar namanya, ya. Tapi kalau di dalam terus sudah komentar kala nyengok, nah hati ngomong. Tatkala mata nyengok, hati ngomong. Tatkala mendengar, hati ngomong. Tatkala namanya ngomong, hati yang bercerita. Nah itu, ya itu yang sebenarnya agar kita jadikan dengan biasa. Nah, ya, jadi hati ngomong ini kepada mata, kepada mulut, kepada kuping, kepada nama tangan dan lain sebagainya, ini ngomong cerita. Inilah ya, ini namanya memang itu yang sebenarnya.
itulah yang kita lakukan dengan yang sebenar-benarnya ya. Jadi mengisyaratkan Nabi akan firman Allah SWT kepadanya, barang siapa mengenal sebenar-benar dirinya tidak berwujud, nah siapa sudah tahu bahwa diri tidak kati wujud, bahwasanya pengenalan ia sekalian wujudnya itu wujud Allah. Diri tidak kati wujud, jadi mengenal kepada wujud Allah yang tiada berubah-ubah, yang tiada berubah-ubah pada zatnya ya, dan sifatnya, zatnya sifatnya, dan kepada sekalian apanya, tidak yang lain ya, ya tidak kati yang lain, cuma kepada itu perbuatannya, dan mana mengekali terus menerus maksudnya ya. Jadi hati mengisyaratkan merasai ada wujudnya dan atau perbuatannya, niscaya terhijablah ia daripada Tuhannya. Nah ya, nah jadi kalau di atau perbuatan itu dia namanya terhijab, ini bawahnya perbuatan Allah tapi dia terhijab, berarti itu ada hatinya daripada tubuhnya ya, dan tidaklah ia melihat akan Tuhannya ya. Nah ini jadi makanya sebenar-benar kepada Allah SWT itu kalau memang kita terpandang, nah terpandang ini karena pandangan Tuhan. Maka saya masukkan Tuhan memandang kepada Tuhan itu sendiri, bukan pandang siapa-siapa, karena yang ada itu cuma Tuhan itu sendiri yang ada, lain daripada Tuhan tidak. Jadi kapan dia terpandang kepada Tuhan, karena yang ada itu Tuhan. Nah ya, ini saya masukkan bahwasanya dalam hal ini supaya kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang di hati inilah kita biasakan dia namun terperhati oleh itu hati, terus diperhatikan oleh hati. Nah biasa kita biasa, dah lagi makin mulut, dah lagi makin mata, dah lagi makin telinga, dah lagi. Nah dia itulah. Nah ini ya. Nah ya, karena itu mengapa karena itu sudah dibiasakan. Padahal yang pandangan mata hati inilah yang sebenar-benarnya, pandangan yang hatinya yang betul-betul bahwa dia yang betul-betul hati terpandang kepada Allah SWT. Ya demikianlah saya sampaikan ini, mudah-mudahan ya kita akan hati dibukakan oleh Allah dengan hijabnya, amin ya rabbal alamin.